Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan sorry banget nih, baru kesampaian untuk bikin video berita teknologi. Karena beberapa minggu terakhir ini gue disibukkan untuk ngerjain videonya Intel dan Aorus. Dan kalau gue udah dibuat sibuk untuk membahas video dari brand gitu, gue tuh nggak bisa fokus kemana-mana karena ya gue harus kejar tayang dan ngambil datanya itu memakan waktu cuy. Jadi ya video-video yang lain tuh kayak berita teknologi ini jadi nggak keurus. Dan di sini gue masih sendiri ya, jadi gitulah. Kalau ada video yang memakan waktu lama, yang lainnya agak terganggu. Dan oke, jadi karena udah lama ya gue nggak bawain berita teknologi ini, jadi beritanya kayaknya udah banyak yang kelewat. Jadi di sini gue mungkin merangkum cukup banyak ya. Mungkin ya semoga berita-berita ini menarik buat kalian. Ya, berita pertama ini datang dari Nvidia yang katanya nih GPU Ada Lovelace atau RTX 4000 itu sudah memasuki tahap testing. Ya kayaknya kalau ngomongin RTX 4000 di channel ini kayaknya udah sering banget yang ngebahas GPU next gen dari Nvidia tersebut. Dan informasi terbaru ini dibocorkan dari salah satu user Twitter dengan nama Copyte7Kimi yang katanya chip AD102 itu sedang memasuki tahap testing. User ini sudah biasa ya untuk sering membocorkan info-info dari GPU Nvidia generasi selanjutnya. Selain itu dari dia juga dikabarkan kalau GPU RTX 4090 ini akan menggunakan memori 24GB per second GDDR6X. Chip memori GDDR6X ini terbilang baru ya karena GPU RTX 3090 Ti pun itu masih menggunakan 21GB per second. Yang berarti bandwidthnya itu cuman hampir nggak nyampe lah, mendekati 1TB per second aja. Nah berarti kalau 24GB per second itu udah tembus lebih dari 1TB per second bandwidthnya. Jadi ada peningkatan sekitar 14% sih dari sisi memori untuk segmen GPU kelas atas di RTX 4000. Di sisi lain, gue memiliki bayangan kalau RTX 4000 itu nantinya akan memiliki cooler yang semakin besar dibandingkan RTX 3000. Karena bandwidth memorinya aja terus meningkat di generasi yang sama, yang artinya kemungkinan akan meningkatkan panas juga. Belum lagi terkait rumor yang katanya TDP-nya mencapai 600 watt. Jadi ekspektasi gue sih GPU flagship Nvidia nanti itu ya kira-kira bisa makan sampai 4 slot lah untuk yang menggunakan cooler tradisional. Dan mungkin juga akan banyak model yang menggunakan water cooling. Apalagi setelah PCB-nya RTX 3090 Ti itu yang dikatakan sudah di reserve untuk RTX 4000. Ya mungkin setidaknya juga nggak jauh-jauh lah dari model RTX 3090 Ti untuk ukuran si RTX 4000 ini. Setidaknya ini semakin menguatkan kabar kalau RTX 4000 nanti masih mempertahankan chip memori GDDR6 dan GDDR6X. Walaupun memang ada kabar sih kalau chip Ada Lovelace ini atau RTX 4000 itu sudah mendukung GDDR7. Ya mungkin aja bisa jadi itu malah nantinya akan digunakan pada versi Ti-nya. Ya kita lihat saja nanti. Kemudian berita berikutnya datang dari Intel soal GPU Arc mereka. Nah setelah Intel memperlihatkan teaser dari GPU desktop mereka nih beberapa bulan lalu ya pada acara peluncurannya di Intel Arc Mobile, kali ini diketahui bahwa salah satu GPU desktop mereka muncul hasil benchmarknya nih pada situs Geekbench. Di situ tertulis jelas adalah namanya seri Arc A770 dan skor tersebut merupakan tes OpenCL dari Geekbench 5. Jika di-compare skor dari GPU Arc A770 ini kira-kira hanya mendekati RTX 2070 aja sih. Dengan catatan ini berdasarkan data benchmark yang disediakan oleh situs Geekbench sendiri. Mengingat seri Arc A700 itu merupakan GPU kelas atasnya Intel, tapi itu cuman performanya setara dengan GPU high-end 3 tahun lalu sih, ini kayaknya bakal PR banget ya buat Intel. Namun perlu diingat masih terlalu prematur untuk menjudge performa GPU Arc kelas atasnya Intel karena bisa saja pada saat pengetesan driver yang digunakan itu juga masih belum matang. Nah soal perilisan GPU desktop mereka ada kabar lagi nih yang mengatakan bahwa katanya bakal kena delay nih GPU desktopnya dan akan rilis tidaknya pada akhir kuartal 2 atau awal kuartal 3 tahun 2022. Semoga sih ini nggak bener dan bisa tepat waktu, apalagi sebelumnya perilisan GPU Intel Arc Mobile itu juga malah diundur untuk globalnya, malah jadi rilis di kuartal 2 2022.
Masa kalau udah begitu desktopnya juga mau ikut mundur, dan malah kalau udah sampai menjelang akhir tahun 2022 kan kita udah tahu ya, dan kabarnya itu udah kenceng banget kalau Nvidia dan AMD itu akan segera merilis GPU next gen mereka. Nah, bisa-bisa kalau Intel telat ya mendekati perilisan GPU next gen dari kedua kubu tersebut, ya malah nanti GPU Intel Arc Desktop ini malah jadi nggak begitu menarik. Ya semoga aja sih Intel rilis GPU discrete mereka sesuai jadwal, dan semoga nih segera muncul lah reviewnya biar hilang nih rasa penasaran mengenai performa dari GPU Intel Arc tersebut. Kemudian kabar berikutnya datang dari AMD Radeon. GPU kelas low profile dan tanpa power pin kayaknya sih udah tidak menjadi fokus lagi untuk Nvidia untuk GPU generasi sekarang. Dan untuk mengisi kekosongan ini di sini AMD diam-diam merilis sebuah GPU baru bernama RX 6400. GPU ini masih berbasis arsitektur RDNA 2 dan ini merupakan GPU dengan arsitektur tersebut yang menggunakan model low profile. Sebelumnya memang RX 6400 itu sudah eksis di pasaran sejak Januari lalu, namun saat itu masih eksklusif untuk OEM, jadi tidak bisa dibeli secara terpisah. Dan baru sekarang ini diam-diam si AMD itu merilisnya secara ke publik untuk bisa dibeli secara terpisah, dan di sini AMD juga sudah menggait beberapa custom board partner. Sebagai GPU low profile tanpa power pin, tentu TDP-nya itu akan cukup rendah ya, yaitu hanya di 53 watt saja. Terasa seperti GPU discrete laptop aja ya, bahkan malah laptop ada yang lebih tinggi. Yaitu wajar karena satu slot PCI Express hanya mampu menyuplai 75 watt saja maksimalnya. Secara spesifikasi juga paling rendah di dalam keluarga RX 6000 series, seperti jumlah compute unitnya aja yang hanya 12. Karena ditargetkan untuk berada di bawah RX 6500 XT, tentu ketidakadaannya kemampuan video encoding juga ikut diturunkan. AMD meyakinkan kita kalau performa GPU ini masih berada di atas GTX 1650 dengan menawarkan TDP yang lebih rendah tentunya. Kemudian AMD akan mematok MSRP GPU ini di $159 atau setara dengan 2,3 juta rupiah. Tapi setelah gue cek marketplace Indonesia sih, gue melihat baru ada yang mulai jual GPU ini di 2,9 juta ya untuk seri MSI Aero ITX. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi sih varian modelnya dan bisa saja menawarkan harga yang sedikit lebih murah juga. Nah, apa kalian tertarik nih untuk membeli GPU tersebut? Karena memang belum ada lagi GPU seperti ini di generasi terbaru, dan harganya pun menurut gue masih lumayan cukup make sense ya untuk kondisi-kondisi sekarang. Berita berikutnya datang dari PC Game Pass Indonesia. Nah, sebelumnya itu sebenarnya masih dalam masa preview dan Microsoft cuman waktu itu ngebandrol di harga Rp1.500 untuk 1 bulan pertama. Yang bisa dikatakan sih harga tersebut sangat menarik sekali ya, karena dengan harga segitu kita udah bisa memainkan seluruh katalog game yang disediakan oleh Xbox. Kali ini PC Game Pass pun keluar dari masa preview dan akhirnya benar-benar resmi di Indonesia. Dengan begitu harga yang dibanderol pun menjadi 15.000 saja untuk pengguna akun baru. Dan dengan harga tersebut kita sudah mendapatkan gratis 3 bulan ke depan. Dan menurut gue sih harga ditawarkan juga masih cukup menarik dan mungkin bisa menjadi kesempatan kalian yang kemarin tuh nggak kesampaian nih untuk mencicipi masa previewnya yang di Rp1.500 aja tuh. Dan untuk transaksinya sih di sini sayangnya masih mengandalkan kartu debit atau kredit dan juga PayPal. Gue sih menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Zenius atau Bank Jago, yaitu semacam aplikasi virtual bank account gitulah. Nanti kalian bisa membuat kartu digital Visa gitu dari aplikasi tersebut. Dan gue waktu itu sempat di masa preview nyoba transaksi menggunakan Bank Jago dan ternyata memang benar-benar bisa. Lanjut ke berita terakhir, yaitu mengenai penurunan harga GPU yang di sini kayaknya sih makin menarik ya. Semenjak bulan Maret kemarin sih kalau nggak salah harga GPU itu sudah mulai membaik, perlahan-lahan turun mendekati MSRP. Nah, waktu itu memang yang cukup mencuri perhatian adalah GPU dari kubu hijau. Nah, sekarang waktunya untuk kubu merah yang membanting harga. Khususnya pada GPU RX 6600 yang terakhir kali itu gue review kayaknya harganya masih di 7-8 jutaan. Nah, sekarang ini udah nyentuh kepala 5 cuy. Menurut gue ini harga yang sangat menarik ya, karena di harga tersebut kalian palingan masih dapat tuh RTX 3050. Secara RX 6600 ini performanya itu sudah lebih mendekati RTX 3060 dan kalian bisa lihat tuh video review gue mengenai GPU ini yang di-compare langsung dengan GPU RTX 3060.
Memang GPU Nvidia bisa menawarkan performa ray tracing yang lebih baik dan juga memiliki fitur DLSS, apalagi juga bisa menjalankan FSR-nya AMD. Tetapi kalau kalian memang gamer yang fokus bermain di 1080p dan tidak begitu mementingkan fitur ray tracing, seperti contohnya kalian sering memainkan game-game kompetitif, gua rasa sih opsi RX 6600 ini cukup menarik buat kalian. Sayangnya dari kubu merah cuman RX 6600 aja nih yang punya harga yang cukup menarik. Untuk seri-seri di atasnya terlihat masih punya harga yang tidak terpaut jauh di kelas performa yang sama dari GPU kubu hijau. Nah, buat kalian gimana nih? Baik menggunakan GPU kubu hijau maupun kubu merah, apakah kalian udah kesampaian nih untuk rakit PC? Nah, kalau udah, sampein aja di kolom komentar racikan kalian seperti apa. Dan segitu dulu sih kayaknya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.